Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih kami dari kelompok 3. Jadi di sini Bunga dan Afifa ingin menjelaskan suatu materi dengan topik interaksi obat dan beberapa implikasinya. Sebelum Bunga dan Afifa menjelaskan materi ini, Bunga dan Afifa akan mengenalkan anggota kami yang ikut andil dalam pembuatan PPT ini. Yang pertama ada Farah, Konita, dan yang ketiga ada Verolin. Yang keempat ada Bunga, Triani, dan Inka. Yang selanjutnya ada Sylvia, Siti Agilia, Lana Tasya Romaito. Selanjutnya ada Afifa Fadilah, Muhammad Naufal, Suci Armelia, dan yang terakhir ada Dina Febrianti. Dan yang di sebelah Dina itu adalah dosen kita yaitu Risa Mudra, S-Farm MSc. Kita kupas langsung aja pada materi yang akan kita angkat, yaitu interaksi obat dan beberapa implikasinya. Interaksi obat terjadi jika efek suatu obat index drugs berubah akibat. Dan terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu adanya obat lain atau precipitant drugs. Kedua, makanan. Ketiga, minuman. Interaksi obat dapat menghasilkan efek. Ada berapa sih efek pada interaksi obat ini? Yaitu jawabannya ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu efek yang memang dikehendaki atau desirable drug interaction. Yang kedua, efek yang tidak dikehendaki atau undesirable atau adverse drug interaction. Selanjutnya, tempat interaksi obat. Tempat interaksi obat ini ada berapa sih? Nah, ternyata tempat interaksi obat ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu in vitro, yang mana in vitro ini merupakan tempat pencampuran, peracikan, serta penyimpanan. Dan yang kedua yaitu in vivo, yang mana in vivo ini teman-teman merupakan tempat absorpsi, distribusi, ikatan dengan reseptor, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya, mekanisme terjadinya interaksi obat. Yang pertama yaitu interaksi farmasetika. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Dan ketiga, interaksi farmakodinamik. Nah, kita kupas langsung ya. Yang pertama yaitu interaksi farmasetika atau inkompatibilitas. Interaksi farmasetik atau disebut juga inkompatibilitas farmasetik bersifat langsung dan dapat secara fisik dan atau kimiawi. Misalnya, terjadi presipitasi, perubahan warna, tidak terdeteksi invisible yang selanjutnya menyebabkan obat menjadi tidak aktif nih teman-teman. Contohnya apa sih? Yang pertama, interaksi karbenisilin dengan gentamisin terjadi inaktivasi. Kedua, phenytoin dengan larutan dextrosa 5% terjadi presipitasi. Ketiga, amfoterisin B dengan larutan NaCl fisiologik terjadi presipitasi. Kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi ini dalam proses farmakokinetik terbagi menjadi 4, yaitu sering kita kenal dengan ADME, yang mana itu adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Interaksi obat secara farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat tidak dapat diekstrapolasikan atau tidak berlaku untuk obat lainnya meskipun masih dalam satu kelas terapi. Nah, ini disebabkan karena adanya perbedaan sifat fisikokimia yang menghasilkan sifat farmakokinetik yang berbeda. Contohnya, yang pertama, interaksi farmakokinetik oleh simetidin tidak dimiliki oleh H2 blocker lainnya. Yang kedua, interaksi oleh terfenadin aztenizol tidak dimiliki oleh antihistamin non-sedatif lainnya. Nah, kita kupas lebih mendalam lagi ya teman-teman. Interaksi yang terjadi pada proses absorpsi gastrointestinal. Melibatkan absorpsi gastrointestinal yaitu dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, secara langsung sebelum absorpsi. Kedua, terjadi perubahan pH cairan gastrointestinal
Ketiga, penghambatan transport aktif gastrointestinal. Keempat, adanya perubahan flora usus. Kelima, efek makanan. Interaksi yang terjadi secara langsung sebelum obat diabsorpsi. Contohnya apa sih, Bunga? Yang pertama, interaksi antibiotika atau tetrasiklin fluoroquinolon dengan besi atau Fe. Antasida yang mengandung Al, Ca, Mg terbentuk senyawa silate yang tidak larut sehingga obat antibiotika tidak diabsorpsi. Kedua, terjadinya perubahan pH cairan gastrointestinal. Contohnya, pertama, peningkatan pH karena adanya antasida penghambat H2 ataupun penghambat pompa proton akan menurunkan absorpsi basa-basa lemah seperti ketoconazol dan itraconazol. Kedua, meningkatkan absorpsi obat-obat asam lemah seperti glibenclamid, glipizid, dan tolbutamid. Ketiga, mekanisme interaksi melalui penghambatan transport aktif gastrointestinal. Contohnya, grapefruit juice, yakni suatu inhibitor protein transporter uptake PAM yang disalurkan di saluran cerna akan menurunkan bioavailabilitas beta blocker dengan beberapa antihistamin, misalnya fexofenadin. Nah, ini akan terjadi jika diberikan bersama-sama. Selanjutnya, adanya perubahan flora usus, misalnya akibat penggunaan antibiotika berspektrum luas yang mensupresi flora usus, dapat menyebabkan menurunnya konversi obat menjadi komponen aktif. B. Interaksi yang terjadi pada proses distribusi obat. Terjadi karena pergeseran ikatan protein plasma. Interaksi obat pada proses distribusi akan bermakna klinik jika pertama, obat indeks memiliki ikatan protein sebesar 85%. Volume distribusi atau VD obat 0,151 per kilogram dan memiliki batas keamanan sempit. Kedua, obat presipitan berikatan dengan albumin pada tempat ikatan binding site yang sama dengan obat indeks serta kadarnya cukup tinggi untuk menempati dan menjenuhkan binding site lainnya. Contohnya, phenylbutazone menggeser warfarin dan tolbutamid. Kadar plasma warfarin dan tolbutamid bebas meningkat. Selanjutnya, mari kita bahas interaksi yang terjadi pada proses metabolisme obat. Mekanisme interaksi pada proses metabolisme dapat berupa: yang pertama, penghambatan atau inhibitor metabolisme; yang kedua, induksi metabolisme; dan yang ketiga, perubahan aliran darah hepatik. Yang pertama, penghambatan atau inhibitor metabolisme merupakan interaksi inhibitor CYP dengan substratnya yang akan menyebabkan peningkatan kadar plasma atau peningkatan bioavailabilitas, sehingga memungkinkan aktivitas substrat meningkat sampai terjadinya efek samping yang tidak dikehendaki. Contohnya pada interaksi triazolam, midazolam dengan ketoconazol. Eritromisin akan meningkatkan kadar substrat, meningkatkan bioavailabilitas sebesar 12 kali, yang berakibat efek sedasi obat-obat sedatif tersebut meningkat dengan jelas. Selanjutnya, ada induksi metabolisme. Interaksi induktor CYP dengan substratnya menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat meningkat, sehingga kadarnya menurun dan efikasi obat akan menurun atau sebaliknya. Induksi CYP menyebabkan meningkatnya pembentukan metabolit yang bersifat reaktif, sehingga memungkinkan timbulnya efek toksik. Contohnya, pada kontraseptik oral, hormon estradiol dengan adanya induktor enzim seperti rifampisin, dexamethasone menyebabkan kadar estradiol menurun, sehingga efikasi kontraseptik oral akan menurun. Materi selanjutnya ada interaksi yang terjadi pada ekskresi obat. Mekanisme interaksi obat dapat terjadi pada proses ekskresi melalui empedu dan pada sirkulasi enterohepatik.
sekresi tubuli ginjal, dan karena terjadinya perubahan pH pada urin. Gangguan dalam ekskresi melalui empedu terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama. Contohnya, quinidin menurunkan ekskresi empedu digoksin. Selanjutnya, sirkulasi enteropatik dapat diputuskan atau diganggu dengan mengikat obat yang dibebaskan atau dengan mensupresi flora usus yang menghidrolisis konjugat obat, sehingga obat tidak dapat direabsorpsi. Yang selanjutnya, penghambatan sekresi di tubuli ginjal terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama, terutama sistem transport untuk obat bersifat asam dan metabolit yang juga bersifat asam. Contohnya, pada fenilbutazon dan indometasin menghambat sekresi ke tubuli ginjal obat-obat diuretik thiazid dan furosemid sehingga efek diuretiknya menurun. Perubahan pH urin akibat interaksi obat akan menghasilkan perubahan clearance ginjal melalui perubahan jumlah reabsorpsi pasif di tubuli ginjal. Interaksi ini akan bermakna klinik jika yang pertama, fraksi obat yang diekskresi utuh oleh ginjal cukup besar, sebesar lebih dari 30%. Yang kedua, obat berupa basa lemah dengan pKa 7,5-10 atau asam lemah dengan pKa 3,0-7,5. Contohnya ada pada obat bersifat basa lemah seperti amfetamin, efedrin, fenfluramin, quinidin dengan obat yang mengesamkan urin seperti NH4-Cl menyebabkan clearance ginjal obat-obat pertama akan meningkat sehingga efeknya menurun. Materi selanjutnya mari kita bahas apa itu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama, sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik atau antagonistik, tanpa ada perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya. Contoh, interaksi obat pada reseptor yang bersifat antagonistik. Antagonistik merupakan interaksi yang berlawanan. Contohnya pada interaksi antara penghambat reseptor dopamin, haloperidol, metoclopramid dengan levodopa pada pasien Parkinson. Selanjutnya, contoh interaksi obat secara fisiologik serta dampaknya. Ada pada interaksi antara aminoglikosida dengan furosemid akan meningkatkan risiko ototoksik dan nefrotoksik dari aminoglikosida. Implikasi klinis interaksi obat. Interaksi yang sering dianggap sebagai sumber terjadinya efek samping obat, adverse drug reaction, yakni jika metabolisme suatu obat indeks terganggu akibat adanya obat lain dan meningkatkan kadar plasma obat indeks sehingga menjadi toksik. Interaksi yang tidak dikehendaki, ADIS. Interaksi obat yang tidak dikehendaki mempunyai implikasi klinis jika yang pertama, obat indeks memiliki batas keamanan sempit. Yang kedua, mula kerja obat cepat, terjadi dalam 24 jam. Yang ketiga, dampak ADIS berdampak serius atau berpotensi fatal. Yang keempat, indeks dan obat presipitan lazim digunakan dalam praktek klinik secara bersamaan dalam kombinasi. Berikut disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat yang tidak diinginkan. Salah satunya ada usia. Lalu ada faktor penyakit genetik dan penggunaan obat-obat presla-ipsi bersama-sama beberapa obat-obat OTC sekaligus. Contohnya, polimerase adalah salah satu faktor genetik yang berperan dalam interaksi obat. Pada pemberian fenitoin bersama INH pada kelompok polimerfisme asitelator lambat dapat menyebabkan toksisitas fenitoin meningkat. Materi selanjutnya ada interaksi obat yang dikehendaki. Ada kalanya penambahan obat lain justru diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kadar plasma obat-obat tertentu, sehingga diperoleh efek terapeutik yang diharapkan. Selain itu, penambahan obat lain diharapkan dapat mengantisipasi atau mengantagonis efek obat yang berlebihan. Penambahan obat lain dalam bentuk kombinasi tetap ataupun tidak tetap, kadang-kadang disebut pharmacoenhancement, juga sengaja dilakukan untuk mencegah perkembangan resistensi, meningkatkan kepatuhan, dan menurunkan biaya terapi karena mengurangi regimen dosis obat yang harus diberikan. Contoh interaksi obat yang dikehendaki. Dalam regimen pengobatan HIV diperlukan kombinasi obat-obat penghambat protease untuk terapi HIV dengan tujuan mengubah profil farmakokinetik obat-obat tersebut.
Misalnya, penghambatan protease lopinavir jika diberikan tunggal menunjukkan bioavailabilitas rendah, sehingga tidak dapat mencapai kadar plasma yang memadai sebagai antivirus. Dengan mengkombinasikan lopinavir dengan ritonavir dosis rendah, maka bioavailabilitas lopinavir akan meningkat dan obat mampu menunjukkan efikasi sebagai antiviral. Ritonavir dosis rendah tidak memiliki efek antiviral, namun cukup adekuat untuk menghambat metabolisme lopinavir oleh CYP3A4 di usus dan hati. Selanjutnya juga ada kombinasi obat-obat anti malaria dengan mula kerja cepat tetapi waktu paruhnya singkat. Misal, artemisinin dengan obat anti malaria lain yang memiliki waktu paruh lebih panjang akan meningkatkan efektivitas obat anti malaria tersebut dan mengurangi relaps. Kombinasi obat-obat anti tuberkulosis diharapkan akan memperlambat terjadinya resistensi. Di slide selanjutnya diberikan tabel contoh interaksi antar obat yang diharapkan menghasilkan efek yang dikehendaki. Contohnya pada CYP2D6 sebagai isoenzim CYP bekerja dengan substrat amitriptilin dan inhibitor amiodarone dengan induktor rifampisin dan beberapa substrat dan inhibitor lain. Bisa dilihat di slide ini. Slide selanjutnya juga diberikan tabel contoh interaksi obat yang berpotensi serius. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Kami harap teman-teman semua bisa mengerti dan memahami materi yang kami sampaikan, yaitu interaksi obat dan beberapa implikasinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kelompok 3 undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.